menanggapi sikap sekelompok orang yang berbicara atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkungan Hidup. Mereka menolak pemberlakuan PP nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut. Ketua Lembaga Pemantau Perkembangan Investasi Indonesia di Provinsi Kepulauan Riau, Abdul Rahman mengatakan sangat mendukung pemberlakuan PP nomor 26 tahun 2023 dengan kebijakan pemerintah untuk mengekspor hasil sedimentasi di laut. Dan bagi mereka beberapa kelompok yang menolak, menurut Abdul Rahman itu hak mereka untuk berbicara. Karena para aktivis lembaga swadaya masyarakat itu dibayar atau digaji untuk berteriak dan menolak setiap kebijakan pemerintah di negara-negara berkembang seperti Indonesia dalam hal pengelolaan potensi sumber daya alam di negara-negara berkembang. Bukan saja pasir laut ditolak mereka ketika pemerintah menerbitkan izin smelter nikel di Sulawesi dan Maluku Utara. Mereka protes dan menolak. Jadi memang itu kerja mereka, lembaga swadaya masyarakat internasional yang dibiayai oleh kelompok globalis penguasa kekayaan dunia. Mereka tidak ingin negara-negara berkembang maju. Lebih lanjut, Abdul Rahman mengatakan sangat disayangkan para aktivis itu selalu berbicara tentang kerusakan lingkungan hidup dan tenggelamnya pulau-pulau kecil di Provinsi Kepulauan Riau tanpa memiliki data atau hasil kajian tentang kerusakan lingkungan dan data apa benar ada berapa buah pulau kecil di Provinsi Kepulauan Riau yang tenggelam. Jangan asal ngomong membesar-besarkan masalah jika tidak tahu pokok permasalahan yang sebenarnya dan tidak pernah turun melihat situasi dan kondisi sebenarnya di Provinsi Kepulauan Riau. Menurut Abdul Rahman, jika yang dimaksudkan pulau terluar di Provinsi Kepulauan Riau yang tenggelam itu adalah Pulau Nipa, dengan tegas Abdul Rahman mengatakan itu salah besar dan menandakan mereka yang menolak ini tidak tahu apa-apa. Sebab menurut Abdul Rahman, kami punya data bagaimana kondisi terakhir pulau-pulau terluar di Provinsi Kepulauan Riau ketika pemerintah menghentikan ekspor pasir laut pada tahun 2003. Ada 3 pulau kecil yang diisukan tenggelam di Provinsi Kepulauan Riau, yaitu Pulau Nipa dan juga 2 buah pulau kecil di Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun. Bagi mereka yang mengatakan Pulau Nipa tenggelam akibat ekspor pasir laut, itu karena mereka aktivis LSM ini tidak memahami sejak dahulu kala Pulau Nipa adalah jenis pulau pasang surut. Ketika air laut pasang, maka Pulau Nipa akan tertutup dengan air. Dan ketika air laut surut, Pulau Nipa akan kelihatan. Menurut Abdul Rahman, kami mengakui, data kami menjelaskan ada 2 buah pulau di Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun yang rusak. Itu pun karena pemerintah pada saat itu menerbitkan izin tambang pasir darat di pulau itu. Tetapi jika dikatakan pulau itu tenggelam, dengan tegas Abdul Rahman mengatakan tidak ada pulau di Provinsi Kepulauan Riau yang tenggelam karena ekspor pasir laut. Lebih lanjut, Abdul Rahman mengatakan mereka para aktivis lembaga swadaya masyarakat atau siapapun yang menolak PP nomor 26 tahun 2023 ini tidak memahami bahwa salah satu konsep pengembangan investasi di Provinsi Kepulauan Riau adalah pemanfaatkan letak strategis Provinsi Kepulauan Riau di tepi Selat Melaka, alur pelayaran internasional tersibuk di dunia. Untuk memanfaatkan ini, maka tugas pemerintah memastikan alur pelayaran di Provinsi Kepulauan Riau harus tetap dalam dan tetap terjaga. Karena kapal-kapal besar diharapkan berlabuh di Pulau Karimun, Pulau Bintang, Pulau Batam, dan pulau-pulau lainnya untuk berbagai kepentingan yang berhubungan dengan investasi. Data kami membuktikan dari tahun 2000 sampai tahun 2020 sudah lebih dari 10 kapal dengan bobot di atas 5.000 GT berbendera internasional karam di perairan Provinsi Kepulauan Riau karena terjadi pendangkalan air laut di beberapa titik. Hal ini sangat sesuai dengan hasil penelitian kami atas permintaan satu investor asing bidang CPR di Kota Batam bahwa kedalaman pantainya terus berkurang. Lalu setelah diteliti ternyata benar adanya penambahan endapan pasir dan lumpur di dasar laut tepi dengan rata-rata penambahan 10-20 cm per tahun. Hal ini menyebabkan terganggunya operasional investasi mereka. Maka sudah sangat tepat jika pemerintah menerbitkan PP nomor
nomor 26 tahun 2023 sebagai payung hukum untuk menjaga alur pelayaran di Provinsi Kepulauan Riau. Sekaligus ini adalah kesempatan penglibatan masyarakat nelayan dalam pemanfaatkan potensi sedimentasi di laut. Abdul Rahman meminta mereka yang menolak peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 untuk membuka mata lalu belajar dari negara Malaysia. Dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2019 mengekspor pasir laut ke Singapura. Tidak pernah kita mendengar ada pulau-pulau kecil di negaranya tenggelam. Belajar dari negara Vietnam dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2023 masih tetap mengekspor pasir ke Singapura. Tidak pernah kita mendengar ada pulau-pulau kecil di negaranya tenggelam. Bahkan sekarang info terkini negara Australia akan mengekspor pasir laut ke Singapura. Lalu kita bangsa Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas 1.904.569 km. Negara besar dengan garis pantai sepanjang 99.083 km, terpanjang nomor 2 di dunia, yang tinggal di atas potensi tumpukan pasir laut, tidak berani mengelola potensi itu. Ini yang dinamakan satu kebodohan bagi bangsa sendiri. Yang terpenting dalam kegiatan ini, bagaimana pemerintah dan pemerintah daerah mengupayakan penglibatan masyarakat nelayan dalam proses pengelolaan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut. Karena mereka para nelayan yang akan menjadi pihak terdampak. Pemerintah harus memikirkan upaya bagaimana proses pengelolaan sedimentasi di laut ini dapat mengakomodir kepentingan dan keberlanjutan kehidupan masyarakat nelayan. Sekali lagi, Lembaga Pemantau Perkembangan Investasi Indonesia di Provinsi Kepulauan Riau sangat mendukung untuk segera Kementerian Kelautan dan Perikanan menerbitkan petunjuk teknis pelaksanaan PP nomor 26 tahun 2023 dan tidak perlu menanggapi pendapat-pendapat sekelompok aktivis yang tidak memahami pokok permasalahan.